مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk bercerita atau membahas mengenai salah seorang hadis yang mana beliau bernama Ibnu Khuzaimah, dengan kitab sahihnya adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Ibnu Khuzaimah sendiri, latar belakang beliau, studi beliau, dan juga sedikit membahas mengenai kitab Sahih Ibnu Khuzaimah itu sendiri. Nah, nama lengkap dari Ibnu Khuzaimah ini adalah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin Al-Mughirah bin Salih bin Bakar Al-Sulaimi Al-Naisaburi. Nah, itulah nama lengkapnya, namun ia lebih sering dikenal sebagai Ibnu Khuzaimah atau Abu Bakar, namun lebih dikenal sebagai Ibnu Khuzaimah. Nah, beliau dilahirkan pada bulan Safar pada tahun 223 Hijriyah atau 837 Masehi di Naisabur, yang mana kota kecil yang di wilayah Khurasan, terletak di timur laut Iran saat ini. Sejak kecil Ibnu Khuzaimah sudah mempunyai keinginan yang besar sekali untuk menjadi seorang muhaddis, dan juga sangat ingin sekali berguru kepada seorang ulama besar, ulama hadis yang bernama Ibnu Qutaibah. Nah, namun hal itu sang ayah tidak memperbolehkan atau melarang. Kenapa? Karena sang ayah lebih menyuruh beliau mempelajari dan mendalami Al-Quran terlebih dahulu. Nah, setelah mempelajari dan mengkhatamkan Al-Quran, Ibnu Khuzaimah memulai perantauannya dengan pergi ke kota Marwah. Nah, di kota inilah beliau bertemu dengan Muhammad bin Hisham, yang mana nantinya Muhammad bin Hisham inilah yang menjadi perantara pertemuan antara Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Qutaibah. Nah, di usia 17 tahun beliau Ibnu Khuzaimah memulai menjelajahi lahan keilmuan. Nah, setidaknya ada beberapa kota yang menjadi objek pertualangan dalam mencari ilmu oleh beliau, yakninya diantaranya adalah Iran, Syam, bukan Iran, tapi Irak, Syam, Mekah, dan Madinah, dan juga Mesir. Nah, di kota-kota ini beliau mengasah dirinya sebagai seorang faqih sekaligus sebagai seorang muhaddis yang handal dan teruji. Ibnu Khuzaimah banyak belajar dari ulama-ulama di kota-kota yang menjadi perantauannya. Setiap ada ulama di kota perantauannya, maka dia akan berguru kepada ulama tersebut. Dan juga di samping beraudiensi belajar dengan ulama, beliau juga sering
bertukar profesi guru dan murid. Nah, ia pernah bertukar profesi dengan guru dan murid dengan dua ulama hadis yang masyhur, yakninya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, beliau pernah bertukar profesi sebagai guru dan murid dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dan juga Al-Bukhari dan Muslim juga pernah mengambil riwayat dari Ibnu Khuzaimah sendiri. Nah, dalam Al-I'lam Zirikli disebutkan bahwa lebih dari 140 karya yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah, akan tetapi ratusan karya tersebut hilang dan hanya tersisa 2 karya saja yang ditemukan, yakninya kitab Tauhid wa Itsbati Al-Rabb dan juga Mukhtasar Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, mengenai Sahih Ibnu Khuzaimah ini, mengenai kitab dari Ibnu Khuzaimah ini adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Sistematika penyusunan Sahih Ibnu Khuzaimah ini tidak mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh gurunya, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, meskipun berguru kepada Bukhari dan Muslim, namun ia tidak mengikuti penyusunan atau menggunakan sistematika yang sama dengan Bukhari dan Muslim, yaitu dengan sistematika penulisan non fikih. Nah, namun dalam sahihnya Ibnu Khuzaimah lebih menggunakan sistematika penyusunan berdasarkan pada bab-bab fikih. Nah, seperti memulainya dari bab wudu, salat dan lain sebagainya, seperti halnya yang terdapat dalam bab fikih. Nah, selain adanya klarifikasi tema kitab, Ibnu Khuzaimah ini juga mengaplikasikan sub-sub tema sebagai topik inti dalam sahihnya. Nah, ada 3 langkah klarifikasi yang digunakan Ibnu Khuzaimah dalam sistematika penulisan kitab sahihnya. Yang pertama adalah kitab, yang kedua adalah Jumma al-Awab, yang ketiga adalah bab. Ya, yang ketiga adalah bab. Nah, jadi yang pertama adalah kitab, yang kedua adalah Jumma al-Abwab, dan yang ketiga adalah kitab. Nah, metode dari penulisan kitab Ibnu Khuzaimah ini ialah menggunakan metode imla. Nah, hal ini dikemukakan oleh Muhammad Mustafa Azami. Nah, dan juga dapat dilihat dari seringnya beliau Ibnu Khuzaimah menggunakan lafaz amlaitu dalam kitab Tauhid karyanya. Nah, Ibnu Khuzaimah wafat pada tahun 311 Hijriyah di kota yang sama, yaitu kota kelahirannya Naisabur, dan ditinjau dari tahun lahir beliau dan wafatnya, yaitu lahirnya 223 Hijriyah dan wafat 311 Hijriyah. Ibnu Khuzaimah hidup pada periode permulaan abad ke-3 hingga awal abad ke-4. Awal abad ke-3 hingga awal abad ke-4. Nah, dalam kurun usia sekitar 88 tahun tersebut, Ibnu Khuzaimah telah banyak mengalami corak kehidupan, maupun itu di sosialnya atau di bidang politik, serta menjadi peserta aktif dalam lajur maju mundur perkembangan peradaban Islam di beberapa dekade tersebut. Nah, itulah kira-kira sedikit banyaknya mengenai ulasan Sahih Ibnu Khuzaimah, dan juga dari ulasan dari pengarangnya sendiri, latar belakang kehidupan dan studinya sendiri.
itulah yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan barusan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa menambah wawasan keilmuan kita semuanya dalam mengenal salah satu kitab sahih atau muhaddits. Mungkin itu saja dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.